Yang pertama, itu bisa masuk menjadi intrakurikuler sebagai mata pelajaran pilihan di fase C tapi hanya di kelas 5. KKA itu coding dan kecerdasan artifisial. Coding dan kecerdasan artifisial. Yang saat ini kan sudah diluncurkan, naskah akademiknya sudah ada, tapi memang untuk SD itu diberlakukan untuk fase C, jadi kelas 5 dan 6. Nah, untuk dimasukkannya itu, apakah sendiri Bu Lina? Boleh jadi intrakurikuler, jadi mata pelajaran pilihan. Kalau jenengan masih ada waktu, ditambahkan, oh ada mapel sendiri KKA, boleh. Tapi kalau misal enggak, karena misal sekarang kan udah tengah-tengah, nggak mungkin memasukkan mata pelajaran baru, diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang lain. Jadi tidak harus berdiri sendiri. Pelajaran IPA bisa, matematika bisa, dan lain sebagainya. Kemudian kokurikuler. Jadi kalau misal di sekolah ada pengembangannya sendiri berbasis teknologi gitu ya, bisa memanfaatkan KKA gitu. Ini ya kayak project lah ya, istilahnya gitu. Kemudian ekskul. Jadi bisa bikin ekskul coding dan kecerdasan artifisial. Nah, Bapak Ibu sudah pernah dengar coding? Sudah. Sudah ya. Bapak Ibu sudah bisa coding? Belum. Sedikit bisa. Saya udah bisa bikin permainan buahnya, kemudian buaya ya. Tapi apa? Dari Canva. Dari Canva. Jadi gini Bapak Ibu, maksud saya bukan nyombong, malah ini mau menjatuhkan diri sendiri gitu ya. Artinya gini, coding itu bukan berarti jenengan harus bisa jadi programmer. Jadi coding dan kecerdasan artifisial itu bukan kita kemudian harus belajar programming yang bikin kode-kode, bikin aplikasi. Nah, itu namanya coding. Nah, itu buatan seperti itu kalau di sekolah. Tapi lebih kepada bagaimana cara berpikir anak-anak agar bisa berpikir logis seperti halnya para programmer gitu. Jadi berpikir pemrograman gitu ya. Nah, kemudian tujuannya ini ya Bapak Ibu ya, tujuannya berpikir komputasional. Kemudian adaptif. Jadi apalagi anak-anak sekarang itu kan sudah digital native. Bahkan sejak dari perut gitu ya, sejak hamil sudah dijejelin sama ibunya. Iya. Siapa di sini yang sudah jadi ibu? Pak mungkin berempat itu sudah jadi ibu kan ya? Oh, Bapak sudah jadi ibu ya? Jadi kakek ya? Nah itu kan sudah di videoin, di apa sama ibunya, konsumsi ibunya sudah handphone tiap hari gitu ya. Itu secara nggak langsung sudah berpengaruh kepada anaknya, sehingga ketika dia sudah lahir ke dunia harusnya dia sudah bisa jadi anak yang adaptif. Tapi sayangnya kadang tidak sampai itu kepada anak-anak. Mereka hanya pengguna yang ternyata banyak ngambil negatifnya daripada ngambil positifnya gitu. Kemudian cakap dan bijak sebagai warga masyarakat digital. Jadi dia ada digital itu dia jadi literat malahan. Jadi dia punya banyak sumber belajar gitu ya, karena sumber belajarnya kan luas ya. Kita nyari apa aja udah ada sekarang di internet. Nyari apa aja di ChatGPT bisa gitu ya, meskipun tetap harus kita cross check apakah benar atau enggak. Kemudian terampil mengelola dan memanfaatkan data. Percuma kalau banyak resource, banyak data, tapi anak ini nggak bisa apa-apa. Diberikan, kok ada handphone di sini? Pak ada handphone Pak? Tadi katanya mau beliin saya handphone. Ya, jadi ada data di sini ya. Terus tapi dia nggak bisa baca gitu. Tapi datanya by digital. Nah ini contoh aja. Ada ini, oh harganya 3 juta, 3 juta, 3.200.000, ada 16 giga, 256. Kalau dia tidak literat, dia tidak tahu berpikir komputasional, dia tidak bisa membeli, tidak bisa memutuskan, intinya gitu. Nggak bisa memutuskan, aku mau beli yang mana, uangnya dia berapa dan sebagainya, itu nggak bisa gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah terampil berkarya dengan menghasilkan rancangan atau program melalui proses coding dan pemanfaatan KA. Jadi kalau sekolah saya kemarin anak-anak sudah bisa bikin aplikasi sendiri. Mantap, keren. Iya, pakai Canva. Ya namanya, iya pakai Canva. Tapi kan tetap butuh yang namanya digital logical thinking kan gitu. Jadi
itu nanti saya agak sombong sedikit, saya kasih lihat videonya anak-anak di sekolah saya ya. Iya, betul ya. Jadi betul, kalau di sekolah saya alhamdulillah memang gitu ya. Kalau di sini IFP mungkin alhamdulillah sudah dapat 1. Iya, di sekolah saya tiap kelas sudah ada IFP. Jadi setiap anak juga pakai tablet sekolahnya gitu ya. Kalau di sini Bu pakai tablet. Jangan sampai tabletnya juga hilang loh Pak ya. Nanti bisa dipecat sama KAI. Nah, ini sekarang kita akan ngobrolin terkait isinya apa aja sih kompetensi KKA yang bisa diajarkan di anak-anak SD terutama ya. Nah, di sini yang pertama, menghasilkan solusi untuk masalah sehari-hari secara terstruktur menggunakan alat bantu seperti balok susun atau kepingan gambar. Ya, misal kita ngasih puzzle. Bagaimana cara menyusun, bagaimana cara cuci tangan misal, atau alat apa yang digunakan untuk mencuci tangan. Kita kasih pembelajarannya lewat kasih puzzle. Itu sudah coding. Jadi kadang orang itu, aduh apalagi sih coding ini padahal sesederhana itu. Bapak kelas 5 kan ya apalagi ya? Kelas 3. Oh kelas 3 ya, kelas 5 tadi siapa ya? Masih Tidak rapat. ada. Ibu kelas berapa? 4. Bu Arisa? Oh iya kelas 6 berarti ya. Kan kelas C. Kalau di agama kan bisa menguruskan urut wudhu kan bisa. Nah. Oh. Katanya berurutan. Betul. Mantap. Dapat bintang. Wah. Oke ya, dapat bintang. Bintang saya sudah. Oh bintang, ini bintang yang legal saya centang ya. Ilegal ya. Bintang yang ilegal nggak saya centang ya. Nah, coba siapa lagi yang bisa ngasih contoh apa aja? Kayak kalau Bapak tadi kan apa namanya wudhu ya, urutan wudhu itu sudah termasuk coding. Ada lagi nggak? Membedakan hak dan kewajiban diapain pembelajarannya? Jadi ada saya buat kertas kecil-kecil, Heeh. terus dilatih diacak, Heeh. terus anaknya suruh maju. Klasifikasi. Ya ambil aja 2. Oke, wah dapat bintang lagi. Ya. Iya, itu sudah coding Ibu. Jadi bukan hal-hal yang terlalu rumit sebenarnya gitu ya, hal-hal sederhana untuk bisa klasifikasi aja itu sudah coding gitu ya. Jadi kemudian yang kedua menyusun langkah sistematis tadi langkah sistematis, logis, bagaimana caranya wudhu, bagaimana cuci tangan gitu ya, bagaimana kamu harus ketika ketemu sama guru itu juga ada coding, ada karakter yang di situ dimasukkan gitu. Kemudian menjalankan urutan instruksi bersyarat sederhana, baris berbaris. Oh, baris berbaris. Berbaris itu aja sudah contoh coding Bapak Ibu gitu ya. Atau menggunakan program berbasis blok dengan logika perjabangan atau pengulangan. Nanti akan saya kasih contoh. Misal di kelas ini gitu ya, ngajarin lokasi atau koordinat. Nah, koordinat itu kan kita pakai kelas nih misal ya, apa namanya blok-blok. Menentukan letak suatu tempat. Nah, meletakkan suatu tempat, letak suatu tempat. Pokoknya gitulah ya. Kalau saya nggak hafal sama tujuan pembelajarannya, tapi tentang koordinat gitu kan. Nah, itu tuh dia pasti jenengan sudah pegang kan ya. ATP-nya masing-masing mapel sudah ada. Nah, itu disendirikan. Kemudian menentukan TP KAA sesuai jenjang. Diambil yang di tadi di file yang sebelumnya. Itu dicari TP KAA yang sesuai dengan kelas kita. Itu nanti sudah ada kelas 5 apa, kelas 6 apa, sudah ada ya. Lalu menjodohkan TP mapel dan TP KKA. Oh, kayaknya kalau TP-nya tadi letak suatu benda, ini cocok dengan TP KKA yang ini. Dipadu-padankan. Itu butuh waktu. Kalau mau cepat pakai AI. Kan kita memanfaatkan AI ya. Pakai AI. Bikin satu, nanti saya kasih contoh. Bikin satu gitu ya, yang TP-nya mapel sama satu TP KKA, terus dimasukkan ke AI, biar AI yang bekerja, baru kita klasifikasikan ini bener apa enggak, ini sesuai apa enggak gitu ya. Terus baru dirancang pembelajarannya.
Nah, ini Bapak Ibu yang saya maksud tadi. Ini adalah TP dan ATP mapel matematika, ya, kelas 5. Yang ini adalah TP KAA kelas 5 yang sudah saya rangkum, sudah saya jadikan satu file, gitu ya. Nah, di sini sudah ada berpikir komputasional, tujuan pembelajarannya apa? Oh, menerapkan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari, bla 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 bla. Sudah ada sampai 17, ya. Sampai 17 TP yang ada di kelas 5. Kelas 6 ada sendiri Bu, ada. Nanti dicek. Nah, yang ini mapel matematika itu ada 38 TP di matematika, gitu ya. Ini sudah saya sesuaikan, saya sudah urutkan semua. Nah, dua ini Bapak Ibu, dua file ini kemudian silakan dijadikan satu, dijodohkan. Nah, ketika sudah dijodohkan di AI tadi, misal, dan sudah disesuaikan, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah TP integrasi matematika dan KKA kelas 5. Misal nomor 1 bilangan. Peserta didik mampu memahami makna simbol angka 10.000 sampai 100.000 menggunakan alat peraga balok. Nah, di sini digabungkannya sama KKA yang bagian memahami konsep berpikir komputasional. Jadi dia menggunakan alat-alat peraga tadi itu ada hubungannya sama komputasional, gitu. Nah, ini juga sudah ada banyak ya. Terus ini saya kasih contoh di bagian geometri. Tadi tata letak benda. Letak benda menggunakan sistem berpeta yang di sini itu pemanfaatan pengembangan kecerdasan artifisial. Di mana TP-nya itu menerapkan eksperimen klasifikasi manual versus klasifikasi oleh kecerdasan AI, gitu ya. Nah, nanti anak-anak itu diajarkan kalau misal ada suatu kebun binatang, gitu ya. Terus kebun binatangnya itu mereka harus menuju ke tempat-tempat binatang yang berkaki 4 misal. Itu ada unsur pengklasifikasian, gitu. Bahkan karena kebetulan sekolah sudah ada tablet, maka anak-anak bisa menggunakan AI ini untuk bisa mengklasifikasikan, gitu. Jadi lagi-lagi ini tergantung sama sekolah, tergantung sekolahnya bisanya sampai mana, monggo disesuaikan aja. Terus Bu Lina, apakah semua yang KAA tadi yang ada di sini, apakah harus satu-satu terinput? Kalau nggak dapat semua nggak masalah. Jadi nggak harus semuanya masuk ke dalam pembelajaran. Ketika memang tidak ada yang bisa dimasukkan juga nggak usah dipaksakan, gitu ya. Jadi jenengan nggak perlu ngoyo yang bagaimana, gitu ya. Tapi tetap harus diusahakan. Di awal harus diusahakan untuk bisa mengintegrasikan antara mapelnya kita dengan KKA-nya itu, gitu. Kalau guru kelas memang akan sedikit lebih banyak ya. Karena harus nyari IPA sendiri, bahasa Indonesia sendiri, gitu. Nah, bisa jadi nanti, kalau di sini yang berpikir komputasional nanti tak masuk di bagian IPA aja. Yang lainnya tak masuk di matematika, yang poin mana tak masukkan di apa, monggo. Jadi tidak harus di dalam satu mapel itu semuanya ada, gitu ya. Tapi artinya di kelas 5 itu ini setidaknya ini bisa diajarkan, gitu. Melalui mapel apa aja boleh. Melalui PAI, kerjasama sama PAI, PJOK juga sangat-sangat oke, gitu ya. Alangkah lebih baik kalau duduk bareng, misal di kelas 5, semua mapel di kelas 5 ngumpul, terus kemudian, ini nanti masuk di kamu aja ya, yang bagian ini masuk di kamu ya, ini nih, itu lebih enak. Sudah terselenggara melalui KKG. Sudah, alhamdulillah. KKG PAI tapi ya Pak ya. Nah, kalau yang mapel mungkin barangkali bisa seperti itu, gitu nanti. Kalau bintang merek. Iya. Bintang ya. Saya belum ngasih bintang kali ini. Oke, baik. Atau Bapak mau ngasih contoh? Kalau mau ngasih contoh saya kasih bintang nih. Enggak. Nah, kemudian baru dirancang pembelajarannya ketika sudah terdapat TP integrasinya. Konsepnya, ini saya mau ngasih konsep pembelajarannya itu pakai penyelamatan kebun binatang. Masalah yang saya perlukan itu adalah peta digitalnya sedang rusak nih di kebun binatang. Jadi epo-eponya itu adalah kebun binatang yang
canggih gitu ya. Terus kemudian hanya tersisa kertas berisi kode angka, ada kertas koordinat gitu ya. Kemudian anak-anak disuruh mencari bagaimana caranya menentukan koordinat sebuah atau lokasi binatang tertentu biar pengunjung yang lain itu tidak tersesat masuk ke kandang singa misal kayak gitu. Jadi anak-anak diberikan prolog seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini diberikan cara rancangan pembelajarannya seperti apa gitu. Nah, ini baru adalah contoh format dari modul ajar atau RPP-nya gitu ya. Nah, ini contoh formatnya Bapak Ibu. Formatnya sebenarnya terserah, tidak ada aturan baku, monggo disesuaikan. Cuman ini mungkin yang bisa saya berikan gitu ya, yang contoh yang bisa saya berikan. Terus ini kalau ini contohnya uang. Kalau yang di sini baru result dari RPP yang tadi. Jadi saya udah merancang tadi gitu ya. Nah, ini adalah RPP-nya. Nah, RPP yang saya bikin ini beda lagi ya dengan format tadi karena lebih saya sederhanakan lagi gitu. Oh, informasi umumnya apa aja, kemudian dimensi profil. Pertama itu adalah incompetence, di mana di sini adalah prestruktural. Anak-anak itu istilahnya kayak belum tahu apa-apa. Jadi pengetahuan dasarnya itu ada dimulai di sini, gitu ya. Baru di unistruktural kita berikan satu dasar materi di anak itu. Oh, kalau misal fotosintesis itu apa sih? Nah, fotosintesis itu adalah di sini, di unistruktural. Kalau di prestruktural itu berarti mungkin lebih ke pertanyaan pemantiknya, gitu ya. Kemudian di multistruktural. Oh, kalau fotosintesis itu butuh apa aja? Oh, ternyata fotosintesis itu butuh matahari, butuh air dan lain sebagainya, gitu ya. Itu di multistruktural. Kemudian di relasional itu dihubungkan. Kalau misal nanti fotosintesisnya itu tidak ada matahari dan sebagainya, itu bagaimana? Gitu ya. Terus extended abstract. Kalau misal tidak terjadi fotosintesis, apa yang akan terjadi dengan dunia? Ozon, lingkungan, dan lain sebagainya. Jadi dari fotosintesis itu dihubungkan dengan hal-hal yang ada di luar fotosintesis. Itu sampai di extended abstract. Nah, ini kenapa kok kemudian di pembelajaran mendalam pakai taksonomi Solo tidak ke taksonomi Bloom, meskipun boleh gitu ya, taksonomi Bloom juga boleh. Cuman di sini kalau kita lihat memang lebih tertata, lebih terstruktur gitu ya. Kalau taksonomi Bloom juga boleh Bapak Ibu, bisa gitu ya, silakan. Nah, di sini ini tadi contoh ya, sudah saya sebutkan di fotosintesis. Nah, ini kalau perbedaannya di taksonomi Solo dan di taksonomi Bloom gitu ya. Kalau di taksonomi Solo itu bagian mana? Misal ini ketika di Bloom mencipta mengevaluasi, di Solo itu adalah yang extended abstract tadi, yang paling akhir gitu ya. Kemudian kalau di menganalisis dan menerapkan ini adalah di relasional. Jadi sudah ada patronnya. Kalau misalnya jenengan mau ngikut yang taksonomi Bloom juga nggak masalah. Kalau mau pakai taksonomi Solo juga lebih baik. Kalau saya ya, menurut saya lebih baik taksonomi Solo karena dia lebih satu-satu kan, gitu ya. Jadi kalau misalnya prastrukturnya seperti apa, kalau di Bloom tidak ada, gitu ya. Kemudian unistrukturnya seperti apa, itu sudah ada semua. Gitu. Nah, ini cukup nggak ya? Cukup nggak ya? Kalau ini dipakai kelompok. Kenapa Ibu? Dicoba aja ya. Mungkin nanti waktu ngerjakannya nggak lama-lama, gitu ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Izin keluar sebentar tadi. Mungkin kita bisa bagi menjadi 2 kelompok gitu aja ya. Cara baginya boleh berdiri dulu aja Bapak Ibu.